sekarang ini nggak ada yang sekuat Bapak Prabowo Subianto. Saking kuatnya, sampai detik ini saya tidak melihat ada yang berani mengkritik. Woi, dengerin roastingan ini nih. Kemarin oke gas, sekarang mana nih gas? Makan gratis kurang bergizi, sekarang beli gas harus antri. Ini kan juga contoh kritikan ya. Salah satu contoh kritikan. Kritikan kepada pemerintah. Entah itu kepada Prabowo atau menterinya. Ini bukti bahwa banyak orang, jutaan orang mengkritik Prabowo. Ini juga bukti bahwa selama 3 bulan Prabowo jadi presiden, dia panen kritikan. Entah itu dalam bentuk sarkas, entah dalam bentuk sindiran, atau kritikan secara langsung. Tapi lucunya Jokowi masih bisa ngomong kayak gini. Saking kuatnya Prabowo, saya tidak melihat ada orang yang berani mengkritik Prabowo. Halo? Padahal selama 3 bulan ini, entah itu Prabowo atau Jokowi, sama-sama dikritik rakyat dari berbagai lini. Entah itu orang biasa atau dari kalangan orang terpelajar. Tapi dia malah bilang kayak gitu. Ini contoh betapa bebalnya kuping Jokowi. Jokowi hanya mau mendengar apa yang ingin dia dengar. Jokowi hanya melihat apa yang ingin dia lihat. Apa yang tidak mau dia dengar atau tidak mau dia lihat, dia tidak menganggap itu ada. Ternyata sebutek itu kuping Jokowi. Tidak ada yang berani mengkritisi Pak Prabowo. Itu kata Mulyono. Nah, kita sudah cukup mengerti dengan apa yang disampaikan oleh Mulyono ini. Kenapa kemarin-kemarin pada saat menjabat sebagai presiden tidak pernah peduli terhadap apa yang menjadi keluh kesah rakyat Indonesia. Kritikan-kritikan rakyat Indonesia dihiraukan begitu saja, dan bahkan pada saat mahasiswa menggelar aksi demonstrasi, Mulyono malah kabur ke provinsi lain. Nah, nyatanya Mulyono ini bukan hanya buta tetapi tuli. Tidak pernah mendengarkan apa yang menjadi keluh kesah rakyat Indonesia, tidak pernah mendengarkan apa yang menjadi kritikan rakyat Indonesia. Nah, dengan songongnya mengatakan bahwa tidak ada yang berani mengkritisi Pak Prabowo. Padahal kita tahu sendiri, terkhususnya di channel saya ini, hampir setiap harinya Pak Prabowo dikritisi habis-habisan oleh netizen. Dan di media-media lainnya lebih parah lagi kritikannya. Nah, sahabat-sahabat, akibat keangkuhan dari Mulyono ini yang menganggap bahwa tidak ada yang berani mengkritisi Prabowo, tentunya mengundang reaksi yang sangat keras dari rakyat. Bahkan sampai emak-emak mengomentari apa yang menjadi pidatonya Pak Mulyono. Saling menyanjung ya, kalau tidak salah Mulyono menyanjung Prabowo, Prabowo pun menyanjung Mulyono. Saya kira memang ada sesuatu hal yang aneh antara mereka. Jangan-jangan aduh. Nah, untuk itu kita lanjut dulu ke videonya. Pergelaran aksi dari mahasiswa dan juga komentar mengenai persoalan apa yang disampaikan oleh Mulyono, bahwa tidak ada yang berani mengkritisi Pak Prabowo. Baru-baru ini Jokowi mengatakan saking hebatnya Prabowo gak ada yang berani mengkritik. Ditambah dengan Prabowo yang menambahkan, hebat siapa yang mengkritik kabinet gemuk itu sok pinter, ndasmu. Mereka semua lupa. Di belahan dunia manapun, kekuasaan yang memimpin dengan kesombongan dan arogansi pasti jatuh di tangan rakyat. Mereka pikir mereka bisa selamanya mengeksploitasi kemiskinan untuk memberikan bansos lewat pajak rakyat demi menaikkan suara dan juga approval ratingnya. Mereka lupa rakyat bisa melawan. Mereka pikir mereka bisa berjanji hari ini, kemudian berbohong di kemudian hari, selamanya terus menerus. Mereka lupa rakyat bisa melawan. Mereka pikir selamanya mereka bisa bikin kebijakan yang ngawur, kebijakan bermasalah, kemudian jadi pahlawan kesiangan di kemudian hari. Mereka lupa rakyat bisa melawan. Mereka pikir mereka selamanya bisa mengacak-acak aturan, membuat aturan yang membungkam. Mereka pikir rakyat akan takut. Mereka lupa rakyat bisa melawan. Pagar laut, efisiensi pendidikan,
IKN, tambang di kampus, kekerasan aparat, kebijakan bermasalah, PPN 12%, rakyat tidak lupa kepada Perdana Menteri Prabowo. Kenapa Perdana Menteri? Karena sekarang rasanya berkuasa masih Presiden Jokowi. Hidup Jokowi menjadi satu kata yang membuat kita seakan-akan masih dipimpin oleh kekuasaan korup bernama Joko Widodo. Jadi kepada Pak Prabowo, jangan lupa bahwa arogansimu dibayar dari keringat dan juga pajak rakyat. Kenapa kita masyarakat nggak berani mengkritik Presiden Prabowo? Why not? Kita berani mengkritik Presiden Prabowo Subianto karena kritikan adalah semangat bagi pemimpin kita. Jika pemimpin yang melahirkan kebijakan tidak sesuai dengan keinginan masyarakat, kita masyarakat dilindungi oleh undang-undang untuk mengkritik. Jadi tidak ada kata takut untuk mengkritik pemimpin kita, presiden kita. Selama kritikan itu tidak menghina, tidak merendahkan, dan tidak melanggar undang-undang, tidak melanggar hukum. Kenapa harus takut mengkritik pemerintah? Kenapa harus takut mengkritik Prabowo jika kritikan itu adalah kritikan membangun? Tidak ada kata orang yang menghalangi kita mengkritik Presiden Prabowo atau mengkritik pemerintahan hari ini. Kita masyarakat dilindungi undang-undang untuk mengkritik pemimpin kita, untuk memberi masukan pemimpin kita, karena pemimpin dilahirkan, dipilih oleh masyarakat untuk melahirkan kebijakan-kebijakan dan kepentingan rakyat. Jika misalnya pemimpin hanya mengeluarkan kebijakan, melahirkan kebijakan yang menguntungkan segolongan, menguntungkan para konglomerat dan oligarki, kita masyarakat punya kewajiban mengkritik. Jadi tidak ada alasan tidak berani mengkritik pemerintah, tidak berani mengkritik pemimpin. Woi, siapa yang melarang? Gak ada larangan tuh. Jangan ngancam-ngancam, justru yang ngancam-ngancam itu yang membahayakan. Perlu dikritik, karena kritikan itu adalah bumbu dalam sebuah kepemimpinan. Seorang pemimpin yang mendengarkan kritik masyarakat akan lebih maju, lebih sukses. Karena apa? Masyarakat adalah yang menguasai segala informasi baik dari bawah sampai ke atas. Betul. Masyarakat yang punya kegiatan, punya pengalaman di segala sektor, di segala lingkungan. Jadi pemimpin yang mendengarkan kritik masyarakat, itulah pemimpin yang sukses. Jadi kita tidak perlu ditakut-takuti, tidak perlu takut untuk mengkritik pemimpin, untuk mengkritik pemerintahan selama itu kritikannya membangun, bukan menghina atau merendahkan. Jadi why tak boleh mengkritik? Kenapa lu nantang-nantang bagi orang-orang yang mengkritik pemerintah atau mengkritik Presiden Prabowo? Kita punya hak untuk mengkritik selagi kritikan itu membangun dan selagi kritikan itu mendidik dan tidak merendahkan dan juga tidak menghina. Salam akal sehat.